يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian bukan menjadi akhir dari segalanya. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan, bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam agama Islam, kita mempercayai bahwa adanya kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan yang selama-lamanya abadi dan kekal. Berikut ini adalah 8 tahapan perjalanan yang dilalui manusia setelah kematian menurut Islam. Namun alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai, agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang lengkap supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan. Yang pertama adalah alam barzah atau alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanyakan oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitabnya yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengamalannya ketika hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari 2 pertanyaan dari malaikat tersebut, maka ia akan diistirahatkan di taman-taman surga untuk menunggu hari kiamat. Namun jika ia gagal dari 2 pertanyaan malaikat tersebut, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Lalu yang kedua adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Lalu yang ketiga adalah penggiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat inilah semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ke-7 dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai penggiringan dan yang satunya lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya selama di dunia. Lalu yang keempat adalah Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk.
Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak, amal baik ataukah amal buruk. Lalu yang kelima adalah yaumul hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka. Quran Surah Al-Ghasiyah ayat 25 sampai 26. Rasulullah SAW sering berdoa di dalam sholat dan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisap yang mudah. Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisapnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayah Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Abi Asim. Lalu yang keenam adalah melintasi jembatan yang lurus atau Shiratal Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang yang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, orang yang dengan amalan baik yang banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Lalu yang ketujuh adalah surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan lebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Kemudian yang kedelapan adalah neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 44. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan di setiap pintu ada azab berlipat ganda. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah 8 tahapan perjalanan yang dilalui manusia setelah kematian menurut Islam. Semoga setelah menonton video ini menjadi penambahnya ketakwaan kita kepada Allah dan lebih mempersiapkan bekal amal soleh untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Semoga kita semua adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.